Shalom, selamat pagi, mari memuji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua berikan padamu. Putuskan ya tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi
kami untuk kami dapat melakukan semua yang kau perintahkan pada kami, dan kami dapat melayani kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bu Lili Lestari, Pak Yohanes, Pak Martin, Bu Febi, Pak Henry, Bu Viken, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Nehemia 3 ayat 6 sampai 12. Nehemia 3 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoya. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka melangkah orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhayah, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanayah, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yeyada bin Harufaf, mengadakan perbaikan tempat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabneya, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab, memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Amin. Amin. Kalau kita melihat dari Nehemia ini membangun kembali tembok Yerusalem ya, itu membutuhkan satu tim atau tidak bisa seorang diri ya bergabung. Ada orang-orang yang mendukung gitu ya. Ya. Di Afrika, seorang dokter bernama Cibanda ya merasa sangat terpukul ketika ia mendapati seorang pasiennya bunuh diri karena tak mampu membayar ongkos bis menuju rumah sakit. Kemarin kita belajar bahwasanya kalau orang sakit itu ya selain berjuang melawan penyakitnya juga harus berusaha menyediakan keuangan untuk membayar terapi atau obat-obatannya ya. Beruntung kalau penyakitnya di cover oleh BPJS. Tapi kalau tidak di cover ya itu sangat berat. Sampai bunuh diri bukan karena penyakit tapi tidak mampu bayar ongkos bis menuju rumah sakit untuk menjalani perawatan mentalnya. Nah, dokter Cibanda ini merasa sangat terpukul. Kemudian ia mencari cara agar perawatan orang-orang yang terganggu mentalnya tersebut dapat lebih mudah untuk diakses ya. Maka ia melahirkan program konseling unik yang disebut Bangku Persahabatan. Dengan para terapis yang duduk di bangku-bangku tersembunyi di ruang publik. Jadi kalau ada kursi-kursi di ruang publik, di taman-taman atau di sepanjang trotoar itu
Kalau di Sidoarjo disediakan bangku-bangku ya. Demikian pula di Surabaya ya. Apa maksudnya bangku-bangku itu? Nah, bangku-bangku itu yang kadang-kadang kosong, orang nggak mengerti untuk apa ya. Ternyata dipakai oleh dokter Cibanda ini, kalau itu di Afrika ya. Yaitu diberi orang-orang yang duduk dan nanti orang-orang itu akan bicara, omong-omong dengan siapa yang ketemu di jalanan itu atau siapa yang juga sharing tempat duduknya gitu ya. Masalah-masalah atau mendengarkan curhatan daripada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Buka praktek terbuka di situ ya. Iya, tanpa bayar. Seolah buka praktek terbuka. Iya. Kadang-kadang kalau kita ini pergi ke satu daerah dan mungkin ada orang berjualan, nah itu bisa bercakap-cakap ya. Para pedagang di situ sambil menunggu pembeli, mereka bisa berkomunikasi ya, saling berkomunikasi. Manusia itu makhluk sosial. Kalau stres tuh sendirian, tambah tertekan ya. Orang-orang depresi itu memilih ngunci diri di kamar, nggak mau ketemu orang. Itu tambah stres, saudara. Tetapi ada orang yang suka bersosialisasi dan mengeluarkan unek-unek. Nah, ini bisa berumur lebih panjang ya. Karena ketika mengeluarkan curhatan itu, dia rilis ya, dia melepaskan tekanan-tekanan itu. Nah, siap-siap menerima curhatan, berarti Anda harus siap-siap menampung para curhater. Lalu siapa yang ia latih sebagai terapis? Ternyata para nenek ya. Para nenek atau para wanita itu harus berbicara 5.000 kata ya, paling tidak dalam sehari. Nah, ini cocok untuk jadi terapis ya. Untuk menjadi pendengar keluh kesah daripada orang lain. Mereka dilatih untuk dapat memberikan way out, jalan keluar dari keluh kesah itu ya. Nah, dan mereka sudah tertanam dalam komunitas mereka. Jadi mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain merasa dimengerti atau merasa dihormati ya, tidak merasa terbuang gitu ya. Nah, dalam Nehemia 3 kita membaca tentang suatu proyek yang juga melibatkan sekelompok orang yang tidak biasa ya. Ketika tembok Yerusalem hancur, umat Allah ingin membangunnya kembali. Kita baca ya ayat 8. Nehemia 3 ayat 8. Nehemia 3 ayat 8. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah, jadi sebuah tembok entah itu berapa meter ya, dibangun oleh beberapa orang ya. Ada yang tukang emas, ada yang ahli macam-macam ya, karunianya berbeda-beda, tetapi mereka satu tujuan, yaitu mendirikan tembok, ikut bekerja membangun tembok. Jadi seperti dokter Cibanda tadi ya, yang dapat melihat bahwa para nenek ini masih bisa membawa pengaruh dalam penanganan kesehatan mental di Zimbabwe itu ya, melalui kehadiran dan kepedulian mereka. Allah akan memampukan kita untuk melihat kekuatan dalam setiap pribadi. Masing-masing dari kita memiliki pengalaman, sumber daya, dan karunia-karunia yang unik ya. Kita baca Roma 12 ayat 6 ya. Selamat pagi Cece Emi, selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton, dan Esther. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Jadi
Ayo kita melihat ya, komunitas kita itu membutuhkan apa. Dan mari kita mau melakukan bagi gereja kita, bagi komunitas kita ya. Seringkali kalau di tetangga saya ada seseorang yang menyertai jalan pagi ya. Walaupun ia berumah tidak lagi di komplek kami, di komplek lain. Tapi ia rela untuk menjemput si ibu yang sudah sepuh ini untuk menemaninya berjalan pagi. Karena kalau sendirian itu berbahaya ya, seorang lansia berjalan sendirian bisa terjatuh, bisa digendam orang, ditipu orang dan sebagainya. Maka Dia pagi-pagi jemput ibunya naik mobil terus menuju ke komplek perumahan kita ini, lalu diparkir mobilnya dan turun untuk jalan putar-putar di perumahan ini sama ibunya, dan setelah selesai jalan-jalan pulanglah mereka kembali dengan mobilnya itu. nah, tentunya sang anak ini sangat berbakti ya, menemani mamanya untuk jalan kaki di pagi hari. Tetangga yang lain, walaupun lain komplek, bersama-sama mengikuti jalan pagi. Dan begitu banyak lagi anak-anak muda juga yang mau berjalan pagi sambil menemani ataupun berkelompok ya. Nah ini Pak Henry sama Bu Viken selalu aktif untuk jalan pagi ya. Nah disitulah kita melihat bahwa persahabatan itu terbentuk, komunitas itu terbentuk karena adanya orang-orang yang konsisten untuk berkumpul, menjalin persahabatan dan melakukan tujuan bersama, yaitu apa? Jalan pagi. Kalau pagem jalan apa? Sore. Sore. Jalan-jalan di dalam impian saudaraku ya. Ada orang yang mau jalan pagi, ada orang yang nggak mau jalan pagi ya, terserah aja. Tapi ini salah satu merilis stres ya, sehingga dalam berjalan sambil bercakap-cakap menemukan hal-hal yang baru dari percakapan itu, atau menampung curhatan daripada orang yang berjalan bersama-sama itu. Ayo bangunlah komunitasmu dengan bangku persahabatan. Artinya mau menjadi terapis, mau menjadi tempat curhatan orang lain dan bisa memberikan sesuatu ya, solusi, jalan keluarnya bagaimana begitu ya. Mungkin kalau di luar negeri itu ya seperti tadi jarang ya, tapi pasti ada taman yang punya bangku-bangku tempat duduk di mana engkau duduk saja nanti pasti ada orang yang bercakap-cakap dengan engkau, mau bercakap-cakap dengan engkau ya. Ya puji Tuhan kalau di Indonesia ini orangnya banyak ya, sehingga gampang cari orang untuk bercakap-cakap ya. Pergi aja ke pasar Krempiang, pasar yang di pinggir jalan itu. Kalau tempatnya tidak terlalu lama maka akan terjadi pembicaraan di situ ya. Oke, ini sudah hari ketiga di bulan Januari. Don't worry, don't stress, tapi nikmati apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Talenta apa, ayo kita lipat gandakan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dengan firman-Mu itu Kau menganjurkan untuk kami bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, dan kita bisa berkelompok membentuk suatu komunitas, membantu orang-orang yang butuh bantuan daripada kita, butuh konseling, butuh curhatan, dan kita menjadi bisa menampung apa yang keluh kesah mereka, dan kita bisa memberikan solusinya, jalan keluarnya untuk masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, pakailah kami untuk bisa menjadi terang bagi
orang-orang sekitar kami, sehingga mereka semua bisa memperoleh solusi jalan keluar yang baik, karena Engkau sudah memberikan kepada kami, ya Tuhan, talenta untuk kami bisa menjadi anak-Mu yang baik, anak-Mu yang benar, untuk memberitakan firman-Mu, untuk menjadi terang, menjadi garam untuk banyak orang, sehingga bermanfaatlah kehidupan kami ini, terutama di tahun 2026 awal tahun ini. Tuhan Yesus, Kau tetap gandeng tangan kami untuk kami, tuntun kami di jalan-Mu, sehingga kami tetap berjalan di jalur-Mu. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini bergumul dalam kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan tubuh. Tuhan, berkatilah mereka sehingga mereka lepas dari stres, depresi, dan mereka menemukan tempat untuk curhat, yaitu Engkau sendiri ya Bapak. Ya. Kami juga menyerahkan mereka yang sudah mulai bekerja hari ini, membuka toko, membuka pabriknya, membuka usahanya. Tuhan, tolong mereka, beri sukacita dan iman yang positif sehingga hasil kerja mereka bisa mereka pergunakan dengan baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, Amin. amin. Haleluya. Sampai jumpa besok, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Simeon, Bu Simeon, Bu Lili. Bu Lili nulis gini ya, saya waktu pulang dari doa pagi di hari Sabtu berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan karena dia punya masalah, minta didoakan. Waktu didoakan, perempuan ini meminta saya memegang tangannya, akan tetapi setelah menenang tangannya, saya tidak sadar dia mengambil perhiasan saya. Kalau berlian yang saya punya satu-satunya dia ambil. Saya sadar setelah dia pergi. Orang itu pakai, ya. Jadi banyak orang yang ternyata juga niatnya buruk ya, memanfaatkan kebaikan. Jadi kita perlu hati-hati gitu ya. Ya Bu Lili, kita doakan supaya segala yang hilang Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sampai ketemu besok. God bless God bless you us. all. Haleluya, Puji Tuhan.